Perang saudara adalah konflik yang terjadi di dalam satu negara, bukan antar negara. Ini adalah pertarungan antara tetangga, orang-orang yang dulunya berbagi sekolah, pasar, dan jalan. Pemerintah melawan kelompok-kelompok terorganisir dari warganya sendiri, sering disebut pemberontak, yang percaya bahwa hanya dengan bertarung mereka bisa mendapatkan perubahan yang mereka inginkan. Perang-perang ini sangat brutal karena medan perangnya adalah kehidupan sehari-hari, desa, kota kecil, dan kota besar. Orang biasa terjebak di tengah-tengah, dipaksa memilih pihak atau berisiko dianggap musuh oleh semua orang. Alasan perang saudara itu rumit, seringkali berakar pada keluhan lama, kemiskinan, atau ketidakpercayaan yang mendalam antar komunitas. Satu peristiwa, seperti pemilihan yang disengketak atau undang-undang baru, mungkin memicu kekerasan, tetapi penyebab sebenarnya telah menumpuk selama puluhan tahun. Perang saudara adalah kegagalan politik yang sangat besar. Ketika dialog terhenti dan kekerasan terasa seperti satu-satunya pilihan yang tersisa. Ini menghancurkan bukan hanya bangunan, tetapi juga kepercayaan, hubungan, dan rasa identitas nasional bersama. Pertarungan ini adalah untuk hati dan jiwa bangsa itu sendiri. Bagi mereka yang mengalaminya, perang saudara mengubah dunia mereka sepenuhnya. Memahami perang saudara berarti menyadari kerusakan mendalam dari dalam ini. Ini adalah tragedi yang merobek tatanan masyarakat. Untuk memahami perang saudara di Afrika, kita harus melihat kembali ke perebutan Afrika pada akhir abad ke-19. Kekuatan Eropa menarik batas-batas buatan, memecah kerajaan kuno, dan memaksa kelompok-kelompok yang bersaing untuk bersatu. Penguasa kolonial menggunakan pecah belah dan kuasai, mengistimewakan beberapa kelompok di atas yang lain, menabur ketidakpercayaan yang mendalam. Ketika kemerdekaan datang, negara-negara baru mewarisi batas-batas dan perpecahan yang cacat ini. Para pemimpin menghadapi tantangan untuk menyatukan komunitas yang beragam, seringkali bersaing. Warisan kolonial meninggalkan lanskap politik yang penuh dengan garis patahan. Perpecahan ini dikombinasikan dengan persaingan kekuasaan menjadi panggung bagi konflik di masa depan. Benih-benih perang saudara ditanam jauh sebelum kemerdekaan. Peta Afrika menjadi tambal sulam potensi krisis. Setelah kemerdekaan, harapan dengan cepat berubah menjadi kekacauan ketika perang saudara meletus di seluruh Afrika. Dari perang Biafra di Nigeria hingga konflik panjang di Ethiopia, Angola, dan Mozambik, kekerasan menjadi hal yang tragis. Banyak perang dipicu oleh persaingan perang dingin, dengan negara-negara adidaya mendukung pihak-pihak yang berlawanan dan memperpanjang pertumpahan darah. Tahun 1990-an menyaksikan kengerian baru, keruntuhan Somalia, perang brutal di Liberia dan Sierra Leone, dan genosida Rwanda. Di Republik Demokratik Kongo, konflik menarik banyak negara, mendapatkan nama Perang Dunia Afrika. Perang-perang ini memiliki tema yang sama, kegagalan politik, ketegangan etnis, dan keputusasaan ekonomi. Jutaan orang menderita ketika negara-negara berjuang untuk mendefinisikan diri mereka sendiri. Bekas luka konflik ini masih terlihat hingga hari ini. Setiap perang memiliki penyebab unik, tetapi semuanya mencerminkan perjuangan benua ini dengan warisan kolonialnya. Peta Afrika menjadi peta penderitaan dan ketahanan. Inti dari banyak perang saudara adalah pertanyaan tentang siapa yang memegang kekuasaan. Di banyak negara Afrika yang baru merdeka, politik menjadi kontes di mana pemenang mengambil semuanya. Kontrol berarti akses ke sumber daya, pekerjaan, dan keamanan. Mereka yang tersisih memiliki sedikit harapan untuk perubahan, membuat pemberontakan tampak seperti satu-satunya pilihan. Penguasa otoriter, atau orang besar, seringkali menguntungkan kelompok mereka sendiri dan menekan oposisi. Perang dingin memperburuk keadaan, karena negara-negara adidaya mendukung diktator yang melayani kepentingan mereka. Ketika perang dingin berakhir, banyak rezim kehilangan dukungan asing, menciptakan kekosongan kekuasaan dan konflik baru. Tanpa institusi demokrasi yang kuat, runtuhnya rezim-rezim ini menyebabkan kekacauan, saingan yang ambisius, dan kelompok-kelompok yang lama ditindas berjuang untuk merebut kendali. Perjuangan untuk kekuasaan menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Tidak adanya sistem yang adil membuat kekerasan menjadi jawaban yang berulang. Identitas etnis bukanlah penyebab perang, tetapi seringkali dimanipulasi oleh para pemimpin untuk keuntungan politik. Penguasa kolonial mengistimewakan beberapa kelompok, menciptakan ketidakpercayaan yang bertahan setelah kemerdekaan.
Politisi mengeksploitasi perpecahan ini, menjanjikan keuntungan kepada kelompok mereka sendiri, dan mengubah politik menjadi kontes identitas. Ketika satu kelompok mendominasi, yang lain merasa dikucilkan dan terancam, memicu kebencian. Keluhan menjadi tentang bertahan hidup, bukan hanya politik. Genosida Rwanda menunjukkan betapa berbahayanya manipulasi ini. Propaganda kebencian mengubah tetangga menjadi musuh. Di tangan para pemimpin yang kejam, etnis menjadi senjata. Perbedaan politik meningkat menjadi konflik yang mendalam dan berbasis identitas. Warisan perpecahan ini masih membentuk politik hingga hari ini. Penyembuhan membutuhkan konfrontasi dengan masa lalu dan membangun kepercayaan antar komunitas. Sumber daya alam seperti berlian dan minyak bisa menjadi kutukan di negara-negara dengan tata kelola yang lemah. Alih-alih menguntungkan semua orang, kekayaan sumber daya seringkali memperkaya segelintir elit dan memicu ketidaksetaraan. Kelompok pemberontak merebut tambang atau ladang minyak, menjual sumber daya untuk mendanai perang mereka. Pertarungan menjadi tentang mengendalikan kekayaan, bukan hanya kekuasaan politik. Di Sierra Leone, berlian darah mendanai konflik brutal dan penderitaan. Perang Angola diperpanjang oleh kedua belah pihak yang menggunakan minyak dan berlian untuk membeli senjata. Perang sumber daya ini sulit diakhiri. Selalu ada insentif finansial untuk terus bertarung. Kekayaan yang seharusnya membangun bangsa justru merobeknya. Tanpa pengelolaan yang adil, sumber daya menjadi bahan bakar konflik tanpa akhir. Siklus perang dan kemiskinan terus berlanjut sampai tata kelola berubah. Biaya kemanusiaan perang saudara paling baik terlihat dalam kisah-kisah negara-negara tertentu. Di Nigeria, perang Biafra dimulai setelah kekerasan etnis dan upaya pemisahan diri, menyebabkan kelaparan massal dan lebih dari 1 juta kematian. Slogan "Tidak ada pemenang, tidak ada yang dikalahkan" mencoba menyembuhkan luka yang dalam, tetapi bekas luka tetap ada. Genosida Rwanda tahun 1994 adalah kampanye terencana oleh para pemimpin ekstremis mengubah tetangga menjadi pembunuh. Hanya dalam 100 hari, sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dibantai. Dunia sebagian besar hanya menonton, dan hanya tentara pemberontak yang menghentikan pembunuhan. Rwanda hancur dengan para penyintas dan pelaku hidup berdampingan. Membangun kembali kepercayaan telah menjadi tantangan besar. Tragedi-tragedi ini menunjukkan betapa cepatnya politik dan identitas dapat berubah menjadi bencana. Akibatnya adalah trauma selama beberapa generasi dan jalan panjang menuju pemulihan. Perang saudara membuat negara-negara berjuang untuk membangun kembali, baik secara fisik maupun emosional. Pelajaran-pelajaran itu sangat jelas, tetapi mereka menawarkan harapan untuk perubahan. Perang saudara menghancurkan kehidupan dan bangsa jauh setelah pertempuran berakhir. Jutaan orang terbunuh atau terpaksa mengungsi, kehilangan rumah dan mata pencarian. Infrastruktur, jalan, sekolah, rumah sakit dihancurkan, melumpuhkan pemulihan. Ekonomi runtuh dan pembangunan mundur puluhan tahun. Tatanan sosial terkoyak, kepercayaan antar tetangga lenyap. Kekerasan menjadi normal, membuat perdamaian lebih sulit dipulihkan. Kaum muda tumbuh besar hanya mengenal konflik, berisiko mengalami siklus kekerasan. Pemerintah yang muncul dari perang menghadapi tantangan besar, melucuti senjata para pejuang, membangun kembali, dan menyatukan populasi yang terpecah. Kegagalan untuk mengatasi masalah-masalah ini dapat menyebabkan konflik baru. Luka perang sangat dalam, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Penyembuhan membutuhkan lebih dari sekadar membangun kembali, itu menuntut rekonsiliasi dan keadilan. Jalan menuju perdamaian itu panjang, tetapi penting untuk masa depan suatu bangsa. Meskipun memiliki sejarah konflik, kisah Afrika semakin menjadi kisah harapan dan kemajuan. Uni Afrika kini memiliki mandat untuk campur tangan dalam kasus kejahatan perang dan genosida, menandai pergeseran menuju keamanan kolektif. Misi penjaga perdamaian dan organisasi regional seperti ECOWAS lebih aktif dalam menyelesaikan sengketa. Demokrasi dan tata kelola yang baik semakin berkembang, dengan pemilihan multipartai menjadi norma. Masyarakat sipil dan pers bebas meminta pertanggungjawaban para pemimpin. Ada pemahaman yang berkembang bahwa perdamaian berarti keadilan dan kesempatan bagi semua. Negara-negara seperti Rwanda dan Afrika Selatan telah memelopori rekonsiliasi, mencari kebenaran dan penyembuhan. Pengadilan komunitas dan komisi kebenaran bertujuan untuk menghadapi sejarah yang menyakitkan.
Perjalanan menuju perdamaian abadi itu sulit, tetapi kemajuan itu nyata. Afrika membuka lembaran baru, bertekad untuk membangun masa depan yang ditentukan oleh kerjasama. Ketahanan dan harapan benua ini menerangi jalan ke depan.